Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Dari ayat ini kita mau belajar, saudaraku, bahwa kata serahkanlah di sini artinya kita mengakui otoritas yang di atas kita. Kita mempercayai, meyakini akan ada otoritas yang di atas kita yang melebihi dari yang kita miliki. Dan di ayat ini dikatakan adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berarti kita meyakini hidup kita ada di dalam otoritas Tuhan. Dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, hari ini kita mau belajar firman ini dari sebuah kisah yang sangat menginspirasi kita tentang firman ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 18. Jadi kisah Sadrah, Mesa, dan Abednego adalah kisah yang sangat luar biasa untuk kita mempelajari firman dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Di sana dikatakan bahwa Sadrah, Mesa, dan Abednego, dia begitu mempercayai kepada Allah yang dia sembah. Ketika Nebukadnezar memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah patung yang dia buat, ketika bunyi-bunyian musik mulai diperdengarkan, semua rakyat harus menyembah dia. Tetapi Sadrah, Mesa, dan Abednego, dia menolaknya. Mari kita buka Daniel pasal 3 mulai ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi ketika itu Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada Sadrah, Mesa, dan Abednego untuk menyembah patung yang dia buat. Tetapi apa kata dia? Tuanku tidak perlu mendengar jawabanku, tetapi yang perlu tuanku tahu bahwa aku tidak akan pernah menyembah patung yang tuanku buat. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sampai dia katakan di situ bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Begitu percayanya Sadrah, Mesa, dan Abednego kepada Allah yang dia sembah. Allah yang dimana dia sudah menyerahkan hidupnya kepada dia. Sehingga dia berkata, kalau Allah yang kami sembah mau melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Jadi sekalipun Allah yang dia sembah tidak melepaskan dia dari perapian yang menyala-nyala itu, sekali-kali dia tidak akan pernah menyembah dewa atau patung yang Nebukadnezar buat. Ini adalah sebuah penyerahan yang luar biasa. Ini adalah sebuah komitmen yang luar biasa yang dilakukan oleh Sadrah, Mesa, dan Abednego. Ini penyerahan seperti yang dikatakan di Mazmur 5. Mazmur 37 ayat 5 tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Penyerahan seperti inilah yang dimaksud. Sehingga dikatakan di ayat selanjutnya, dan percayalah kepadanya. Sadrah, Mesa, dan Abednego begitu percaya kepada Allah yang dia sembah. Dan dampaknya, mari kita akan sama-sama baca dari Daniel pasal 3 ayat 28. Kalau di Mazmur 3 ayat 5 tadi dikatakan, dan Ia akan bertindak. Ia Tuhan akan bertindak. Kita buka dari Daniel 3 ayat yang ke-28.
apa yang dilakukan Allah kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ada pembelaan Allah yang luar biasa ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan, bahkan orang-orang begitu terperanjat luar biasa. Karena apa? Pakaian yang dipakai oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak hangus sedikit pun, dan bau kebakaran pun tidak terhirup oleh mereka. Dan akhirnya Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang disembah Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari ayat ini untuk kita semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tunduk total kepada otoritas yang di atas kita, yaitu Allah yang perkasa dan luar biasa. Dan kita mempercayai apa yang kita yakini. Kita mempercayai. Dan nantikan Tuhan bertindak atas hidup kita. Sama seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sebuah kepercayaan, sebuah penyerahan diri yang begitu total. Tanpa ragu sedikit pun. Sekalipun dia diancam oleh perapian yang menyala-nyala, tetapi kepercayaan dia, penyerahan hidup dia kepada Tuhan tidak bergoncang sedikit pun. Sama seperti kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang ditekan dengan situasi yang luar biasa, tetapi mari, termasuk saya juga, untuk kita semakin menyerahkan hidup kita, kepercayaan kita kepada Allah kita yang luar biasa dahsyat. Dan kita menantikan Allah bertindak luar biasa atas hidup kita. Saya sangat yakin dan percaya ada banyak mujizat yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini bagi setiap orang yang percaya menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Kita melihat ada banyak mujizat, kita mendengar banyak mujizat terjadi, dan saya yakin dan percaya saudara juga akan mengalami mujizat yang sama seperti yang pernah dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kuncinya apa? Menyerahkan kehidupan kita total kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan nantikan Tuhan bertindak atas hidup kita. Kiranya renungan ini memberkati bagi saudara dan saya juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.